Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin membahas mengenai informasi pajak bagi seorang kreator YouTube. Belum lama ini pihak AdSense telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai info pajak kepada konten kreator dan partner YouTube. Informasi ini sangat penting untuk Anda seorang kreator YouTube yang telah dimonetisasi karena perubahan ini berdampak kepada penghasilan Anda. Untuk itu pihak AdSense meminta untuk mengirimkan informasi pajak yang valid hingga tanggal 31 Mei 2021 dan diberlakukan paling cepat pada bulan Juni 2021. Apa yang terjadi jika Anda tidak mengirimkan informasi pajak? Google wajib memotong 24% dari total penghasilan Anda di seluruh dunia. Lalu bagaimana jika sudah mengirimkannya? Ada dua kemungkinan. Pertama, seorang kreator yang mengklaim perjanjian pajak dan memenuhi syarat, maka akan dipotong 10% sesuai dengan perjanjian pajak antara Indonesia dan Amerika. Kemungkinan di negara lain berbeda presentasi perjanjian pajaknya. Untuk melihat perjanjian pajak, Anda bisa lihat di link di deskripsi. Yang kedua, seorang kreator yang mengklaim perjanjian pajak namun tidak memenuhi syarat akan dipotong 30% dari penghasilan penonton di Amerika. Sebagai contoh, jika seorang kreator mendapat potongan pajaknya 30%, dalam sebulan memperoleh pendapatan 200.000 dari penonton Amerika, maka potongan pajaknya adalah 60.000. Jadi hasil pendapatan dari penonton Amerika sebesar 140.000. Selanjutnya, apakah sudah selesai jika kita sudah mengirimkan informasi pajak? Bagi tiap individu yang mempunyai penghasilan dan memiliki NPWP, wajib lapor pajak tahunan, baik online maupun datang langsung ke kantor pajak. Kemudian, bagaimana jika channel kita tidak memperoleh pendapatan dari penonton Amerika? Walaupun tidak ada penonton dari Amerika, kita tetap mengirim informasi pajaknya. Karena apabila di kemudian hari kita mendapatkan pendapatan dari penonton Amerika, maka kita akan kena potongan. Nah, sekarang bagaimana dengan kreator yang belum dimonetisasi? Bagi kreator yang belum dimonetisasi, tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi pajak. Tetapi tidak ada salahnya jika ingin mengirimkan informasi pajak duluan. Contoh, kita memiliki AdSense yang digunakan untuk blog, yang nantinya kita akan gunakan AdSense tersebut untuk channel YouTube kita. Tidak masalah jika ingin mengirimkan informasi pajak duluan. Selagi belum ada pendapatan dari YouTube, tidak ada potongan. Karena informasi pajak ini untuk seorang kreator yang sudah memiliki pendapatan. Baiklah, untuk mengirimkan informasi pajaknya, silakan simak video ini. Pertama, kita masuk ke Google AdSense, lalu klik menu pembayaran. Selanjutnya, kita klik kelola setelan, lalu klik info pajak Amerika Serikat. Klik kelola info pajak. Kemudian kita klik tambahkan info pajak. Kita diminta untuk login kembali. Untuk individu kita pilih perorangan. Sedangkan untuk bisnis, kita pilih non-individu. Lalu klik berikutnya. Jika bukan penduduk Amerika Serikat, kita pilih tidak.
klik berikutnya. Untuk jenis pajak perorangan non-AS, kita pilih W8BIN. Jika untuk bisnis non-AS, pilih W8EIC. Selanjutnya, klik mulai formulir W8BIN. Nama individunya otomatis tampil. Untuk nama DBA kita kosongkan saja karena ini untuk bisnis, bukan untuk perorangan. Lalu kita pilih negara pengguna. DIN asing kita isi nomor NPWP kita. DIN sebutan nama di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia kita sebut NPWP. Di sini kita isi nomor NPWP-nya. Selanjutnya klik berikutnya. Untuk alamat tinggal permanen, jangan menggunakan PO Box. Jadi jangan kita checklist. Langsung isi alamat Anda sesuai dengan KTP atau NPWP. Jika alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal, kita perlu menceklisnya. Jika berbeda, kita isi alamatnya. Klik berikutnya. Di bagian perjanjian pajak, jika Anda tidak mengklaim, maka Anda akan terkena potongan 30% dari penonton Amerika. Kita klik ya, karena kita akan mengklaimnya. Pilih negara. Untuk layanan AdSense, tarif pemotongan pajaknya kita pilih yang terendah. Lalu kita checklist. Kemudian film dan TV. Tarif pemotongan pajaknya kita pilih yang terendah. Lalu checklist. Lalu hak cipta lainnya. Tarif pemotongan pajaknya kita pilih yang terendah juga. Kita checklist. Lalu klik berikutnya. Kita masuk di pratinjau dokumen. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Oke, kita checklist, lalu klik berikutnya. Kita masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Klik berikutnya. Pernah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google AS? Kita pilih tidak. Di sini jika Anda belum pernah menerima pembayaran, pilih yang atas. Jika sebelumnya Anda sudah pernah menerima pembayaran, pilih yang bawah. Selanjutnya yang terakhir, kita klik kirim. Oke, sudah selesai. Status disetujui. Di bagian ini, tarif pemotongan pajaknya kita sudah klaim agar dapat pemotongan yang lebih rendah. Sekarang mari kita buka email. Sudah dapat email informasi pajak Anda disetujui. Klik lihat info pajak.
Oke, sudah selesai. Demikian dari saya, cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.